Hai, ketemu lagi dengan aku Maria Elirus Fendi. Terima kasih sudah mengklik video ini. Di video ini aku akan mengenalkan anak pertama aku, asik. Karya pertama aku maksudnya, karena aku belum nikah ya, aku belum punya anak. Yaitu adalah Sure It's a Truly Love. Oke. Nah, apa sih Sure It's Truly Love ini? Bagi yang pengen tahu, nonton sampai habis ya. Jadi Sure Is Truly Love ini adalah novel pertama aku yang diterbitkan setelah aku nulis 7 novel. Kalau nonton video aku yang pertama, berarti tahu ya bahwa aku nulis 7-8 novel. Nah, ini novel ke-8 yang aku tulis sampai rampung, tapi sekaligus novel pertama aku yang diterbitkan. Novel ini diterbitkan oleh Beatrix Publishing, salah satu penerbit di Bandung. Bisa penerbit minor, bisa penerbit minor rasa mayor. Jadi ada beberapa bukunya yang dipasarkan juga di Gramedia dan toko-toko buku besar lainnya. Nah, tapi buku aku masih dalam bentuk minor ya, artinya dipesan sesuai, dicetak sesuai dengan pesanan. Kapan Sure Is Truly Love ini ditulis? Sure Is Truly Love ini ditulis tahun 2016. Selesainya tahun 2016 ya. Kalau dimulai itu 2015 awal, pada saat pertama kali aku menulis tugas akhir. Nah, setelah itu baru aku di sela-sela kesibukanku, di sela-sela stresku, aku memilih untuk nulis novel, yaitu adalah Sure It's Truly Love. Siapa sih sasaran pembaca Sure It's Truly Love? Nah, Sure It's Truly Love ini bisa dibaca oleh semua kalangan usia. Jadi anak-anak pun bisa. Kenapa? Karena meskipun ini novel cinta, tapi ini mengajarkan anak-anak bagaimana cara mencintai yang benar. Bagaimana meskipun kita pacaran, tapi kita tetap tidak melakukan hal-hal yang di luar batasan gitu. Nah, sedangkan orang tua baca novel ini diharapkan bisa mengubah pandangan orang tua bagaimana caranya memilih calon menantu gitu. Ketika anak kita jatuh cinta sama siapa, bagaimana kita menilai pantas nggak sih orang ini untuk anak kita gitu. Tidak lagi melihat mengkotak-kotakkan gitu, bahwa orang yang punya status sosial harus dengan orang yang punya status sosial, orang kaya harus dengan orang kaya, seperti itu ya. Nah, benang merah di Sure It's Truly Love ini sebenarnya adalah Rudy, Mawar, Enzi. Jadi kisah cinta segitiga ketika Rudy itu bertemu Mawar, gadis sederhana yang mencintai pekerjaannya, mencintai keluarganya, mencintai desanya, yang punya banyak kiprah dalam lingkungan hidupnya gitu ya. Nah, sementara dia sudah dijodohkan dengan Angie. Angie adalah orang yang tergila-gila banget sama Rudy, anak dari klien, partner kerjasamanya si orang tua Rudy. Gimana kalau dibaca oleh anak muda? Ya supaya tahu aja seperti apa sih orang yang benar-benar mencintai kamu sebenarnya gitu. Harapannya anak-anak muda jadi punya pandangan yang benar tentang cara mencintai dan dicintai, bagaimana tentang menilai orang lain.
Gimana kalau Sure Is True Love ini dibaca oleh orang tua? Nah, harapannya sih kalau orang tua baca buku ini, mereka jadi lebih mengerti ya bagaimana keinginan anaknya, bagaimana mereka bisa merestui hubungan antar anaknya gitu, bagaimana mereka bisa tidak mengkotak-kotakkan oh ini anak orang kaya boleh jadi menantuku, ini anak orang miskin tidak layak dengan keluargaku, yang kayak gitu-gitu. Nah, jadi kita lihat bagaimana sih kiprahnya si anak ini, si orang ini, si calon menantu ini. Akankah dia sanggup gitu ya menjadi menantu di keluarga? Sanggup nggak dia gitu mempertahankan status sosial kita, martabat harkat gitu keluarga. Oke, aku bacain ya sinopsis di belakangnya ini, blurb kalau istilah kerennya. Sure It's a Truly Love menceritakan tentang pertemuan sepasang anak manusia yang nyaris kehilangan kepercayaan terhadap adanya cinta sejati. Kepribadian Mawar yang misterius dan keistimewaan prinsip hidupnya menjadi daya tarik tersendiri bagi Rudy. Meskipun benih-benih cinta di antara mereka membawa perubahan yang lebih baik bagi hidup mereka, tetapi perjalanan mereka tidak mudah. Mulai dari terjegal restu orang tua Rudy, obsesi Angie yang menghalalkan segala cara untuk memiliki Rudy. Nah, ini pelajaran berharga banget nih ya, supaya perempuan-perempuan di luar sana tidak menghalalkan segala cara untuk menggayat laki-laki gitu ya, untuk menikung. Nah, hingga terungkapnya masa lalu Rudy yang kelam. Nah, buat perempuan-perempuan di luar sana yang merasa hidup dirinya perempuan baik-baik gitu ya, dan merasa laki-laki yang kurang baik gitu ya, perlu banget baca ini. Bagaimana ketika kisah cinta untuk menerima masa lalu. Asik. Pepatah yang mengatakan hasil tidak akan mengkhianati usahanya. Salah. Nyatanya terbalik terjadi dalam hidup mereka. Buah manis bisa direguk pada akhir keputusan mereka untuk mengucapkan janji suci sehidup semati gitu. Jadi yakin nih, nggak mau penasaran baca buku ini, bagaimana hidup Mawar dan Rudy, bagaimana cinta sejatinya mereka. Nah, pesannya bisa nanti aku bikin di description box ya. Apa alasan awal menulis buku ini? Nah, kalau nonton video sebelumnya sampai habis, berarti tahu dong bahwa aku pernah bilang aku ingin menjadi berkat dari bukuku gitu. Nah, itulah kenapa aku nulis buku ini. Di buku ke-8, akhirnya aku berpikir gimana ya caranya aku bisa jadi berkat di bukuku gitu. Aku nulis buku ini bener-bener dengan prinsip hidup yang sesuai dengan kebenaran gitu ya. Kebenaran ya bisa dibaca oleh agama apapun pastinya, karena namanya hidup yang baik yang sesuai dengan ajaran Tuhan itu pasti sesuai ke ajaran agama apapun ya gitu. Pasti menyarankan hidup baik gitu. Ini juga menyuguhkan Kebhinneka Tunggal Ika, bagaimana kita hidup berdampingan 5 agama, 6 sekarang, Kristen sama Katolik sudah dipisah gitu ya. Bagaimana kita bisa saling support, bagaimana kita bisa saling bertoleransi gitu ya, tanpa harus mengkotak-kotakan gitu. Bagaimana kisah cintanya anak sekarang tuh udah, aduh, kalau kamu nggak
berikan tubuhmu berarti kamu nggak cinta, yang gitu-gitu ya. Nah, ini bagaimana seorang perempuan menjaga martabatnya gitu, bagaimana dia bisa gitu meluluhkan hati seorang ibu karena dia sanggup mengubahkan laki-laki itu jadi hidupnya lebih baik gitu, membuat seorang anak laki-laki menjadi anak yang baik buat orang tuanya, mengubahkan seorang anak laki-laki yang tadinya seorang bukan anak laki-laki ya gitu, maksud sudah dewasa, laki-laki dewasa punya pandangan hidup, ingin lebih dekat sama Tuhan gitu. Kadang-kadang orang suka bilang gini, mereka tidak mendengar apa yang kamu ngomong, tapi mereka melihat apa yang kamu lakukan. Seperti itu Mawar menjadi contoh dengan sikapnya sehari-hari. Oke, di balik layar tentang Sure Is Royal Love. Jadi sebenarnya ini adalah hadiah ulang tahun ke-25 oleh Tuhan untuk aku. Kenapa aku bilang hadiah ulang tahun ke-25? Jadi aku ngirimin ini ke Bitrate Publishing itu tepat di hari ulang tahun aku yang ke-25. Terus aku berdoa sama Tuhan, aku bilang, Tuhan, jujur aku usia 25 tahun ini gak pengen minta banyak-banyak. Aku cuma mau bersyukur sepenuhnya apapun yang Tuhan sudah kasih, apapun yang aku sudah terima dari Tuhan. Tapi kalau aku masih boleh minta, aku pengen nerbitin buku aku tahun ini gitu. Di usia ke-25 tahun lebih berapa hari gitu, berapa bulan, pokoknya sebelum menginjak 26 deh gitu. Nah benar, aku ngirimin ini ke Bitrate di situ waktu itu, tapi tidak langsung dibalas ya di emailnya gitu, pasti ada waktu tenggang gitu. Jadi aku akhirnya mikir, oh ya mungkin gak dibalas. Akhirnya aku ngirimin lagi ke email yang lain, maksudnya ke penerbit yang lain, itu Diandra Kreatif. Bener, bulan Desember awal buku ini diterima oleh dua-duanya gitu. Tapi balik lagi, karena pertama kali Bitrate Publishing yang kutawarkan, balik lagi karena memang Bitrate Publishing meng-email aku duluan, balas email aku duluan, dan aku email mereka juga duluan daripada Diandra Kreatif. Akhirnya aku memilih Bitrate Publishing, dan itulah awal karir aku di dunia tulis menulis, di dunia perbukuan.